Silahkan duduk. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebuah hari yang membahagiakan karena setelah melewati hari-hari persiapan yang nyaris semuanya secara online, kalian anak-anak pada hari ini akan untuk pertama kalinya menyambut tubuh dan darah Kristus. Oleh karenanya untuk mensyukuri berkat Tuhan itu, di samping juga untuk kalian yang cakep-cakep dan cantik-cantik ini dengan hiasan-hiasan di kepala untuk yang perempuan, baju putih yang bersih dan rapi, dan dasi kupu-kupu untuk yang laki-laki, Romo mau kasih cerita tentang mujizat Ekaristi yang terjadi di Italia dan dilakukan melalui perantaraan seorang santo yang tidak jauh dari kita. Kalau kalian menoleh ke sebelah kiri kalian, ada Antonius dari Padua. Santo Antonius dari Padua, satu kali di kota Tolose, Santo Antonius Padua berdebat dengan seorang penganut bid'ah. Bid'ah itu ajaran sesat. Dan kemudian apa yang diperdebatkan adalah tentang sakramen Maha Kudus, tentang Ekaristi. Kemudian ketika perdebatan tidak berhenti, maka kemudian si orang yang mempunyai ajaran sesat itu kemudian menantang Santo Antonius dari Padua. Marilah kita akhiri perdebatan ini dan berpegang pada fakta yang ada. Jika engkau Antonius dapat membuktikan bahwa dalam Ekaristi betapapun tersembunyinya terdapat tubuh Kristus, aku bersedia mengingkari segala macam ajaran sesat apapun dan menyerahkan diri pada iman Katolik. Maka kemudian si orang itu menantang. Apabila tantangan itu berhasil, maka dia akan menjadi orang Katolik. Tantangannya adalah si orang ini mempunyai keledai. Dia akan mengurung keledainya 3 hari tanpa memberi makan. Dan di hari yang ketiga, keledainya akan dikeluarkan, dan apabila keledai itu lebih memilih jerami segar sebagai makanan untuk dimakan dan tidak mengindahkan Antonius yang membawa sakramen Maha Kudus, maka Antonius Padua kalah. Singkat cerita, akhirnya hari itu tiba. 3 hari setelah keledai itu tidak diberi makan, Antonius Padua datang ke tempat yang sudah dijanjikan bersama dengan rombongan orang beriman, lalu mengadakan Ekaristi di dekat tempat itu. Dan setelah menyelesaikan perayaan Ekaristi, Santo Antonius keluar dan membawa sakramen dalam tangannya. Dikisahkan ketika kemudian keledainya dikeluarkan dari kandangnya, keledai itu tidak datang kepada jerami segar yang 3 hari tidak lagi dimakannya, tetapi datang kepada Antonius dan kemudian menyembah sakramen Maha Kudus dengan membungkukkan badannya di hadapan sakramen Maha Kudus yang dipegang oleh Santo Antonius. Anak-anak yang terkasih, hari ini ketika kalian akan menerima komuni yang pertama, biasanya perayaan komuni pertama dirayakan pada hari raya tubuh dan darah Kristus pada bulan Mei. Tetapi karena situasi maka kalian menerima pada hari yang lain. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kita semua tahu orang yang hidup, makhluk hidup itu, supaya tetap sehat, punya kekuatan dan dapat bertahan hidup, mutlak membutuhkan makanan. Yesus sendiri menggunakan makanan untuk menunjukkan kepada para murid bahwa ia sungguh-sungguh bangkit, bahwa ia sungguh-sungguh hidup, dan bahwa ia sungguh-sungguh ingin hadir di antara murid-muridnya. Maka Yesus hadir pada murid-muridnya juga
dengan melambangkan diri sebagai makanan, menyatakan diri sebagai makanan. Kalau kita ingat merayakan Natal, kalian pernah merayakan Natal juga ya? Natal dirayakan ketika kita merayakan hari kelahiran Tuhan. Dan biasanya di depan sini ada gua Natal. Dan di sana di dalamnya ada palungan yang menggambarkan Yesus yang dibaringkan di atas palungan. Kisah tentang kelahiran Yesus di palungan itu terjadi di Bethlehem. Bethlehem itu artinya kota roti. Kota roti, Bethlehem. Maka dari sejak awal hidupnya, kehadirannya di dunia, Yesus sudah mau menyatakan diri sebagai makanan. Ketika dibaringkan di palungan, Yesus mengingatkan kita bahwa Dia mau menjadi seperti makanan bagi domba-domba itu. Dia hadir mau menjadi sumber kekuatan bagi kita yang menyambutnya. Maka ketika Dia pun menjadi dewasa dan besar, Dia juga memberikan makanan kepada banyak orang melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya. Oleh karenanya, sampai akhir hidupnya pun Yesus meninggalkan kita dengan memberikan warisan sakramen Ekaristi. Sakramen di mana kita diajak untuk menyambut tubuh dan darahnya untuk menjadi kekuatan dan bekal hidup kita sepanjang hari. Kalau kita sudah menerima sakramen Ekaristi, lalu mau buat apa? Romo menjadi ingat ada satu lagu bahasa Jawa, tetapi nanti Romo akan coba terjemahkan. Dulu di Jawa ada, kalau pelajaran Bina Iman Anak, ada satu lagu bahasa Jawa. Ada ceritanya tentang ada seorang anak dan seorang ibu. Lagunya begini. O ibu nyuwun arto, ing Jawi wonten kere, kerene sampun tuwa, sambat ngelak lan luwe. Lalu ibunya menjawab, Ongger iki wenehno, sego iwak lan banyu, kerene kandhanono, kon mrene saben minggu. Terjemahannya begini, anak itu datang kepada ibunya satu hari, di hari Minggu, Bu, di luar itu ada orang miskin, ada kere itu orang miskin. Orang miskinnya sudah tua, dia mengeluh lapar dan haus. Dia minta uang untuk saya kasih ke dia. Lalu kemudian ibunya menjawab, oh nak ini ada ikan, air, dan nasi. Kasih ke orang yang tua dan miskin itu, lalu pesan kepada dia, setiap minggu suruh datang untuk nanti dikasih lagi. Teladan yang diberikan oleh ibu itu dan anak itu yang begitu peka kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan adalah bukti bahwa anak-anak yang seperti itulah yang telah menerima Kristus. Ketika kalian nanti sudah menerima tubuh dan darah Kristus, kalian juga diajak untuk bisa memberi makan kepada mereka yang membutuhkan belas kasihan dan bantuan. Kalau menjadi anak-anak yang sudah menerima komuni pertama, tetapi tidak murah hati kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan, kalian belum cocok untuk menjadi anak-anak yang sudah menerima komuni pertama. Maka teruslah menjadi anak-anak yang mampu memberi makan pada orang-orang di sekitar, berbelas kasih kepada anak-anak yang lain dengan cara kalian masing-masing. Terima kasih untuk para pengajar yang telah mengajar anak-anak sedemikian rupa dengan segala kreativitasnya, dengan segala tantangannya, dan semoga kebahagiaan anak-anak sore hari ini menjadi kebahagiaan kita semua juga. Anak-anak yang senantiasa mempunyai hati untuk berbagi, sebagaimana Tuhan kita telah memberikan hidupnya untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.